Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri, perwakilan dari kelompok 7 yang akan memimpin diskusi kita pada kali ini. Judul materi kelompok kami pada kali ini adalah argokimia. Baiklah, langsung saja saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rake, Wulan, Preslia, dan saya sendiri Fajri. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Rake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rake Karisma. Di sini saya sebagai penyaji 1 akan menyajikan materi mengenai argokimia. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan argokimia? Argokimia merupakan bahan kimia sintesis yang digunakan untuk keperluan dan juga kepentingan dari produksi pertanian. Bahan tersebut dapat meliputi hormon pemacu pertumbuhan, pupuk, pestisida, dan juga antibiotik. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai pengaruh atau dampak penggunaan agrokimia terhadap kesehatan pekerja. Yang pertama, tergantung kepada bahan kimianya. Yang kedua, tergantung kepada besar atau kecilnya dosis yang digunakan. Dan yang ketiga, cara aplikasi atau cara kerja bagaimana agrokimia digunakan di lapangan. Dampak kesehatan dari penggunaan agrokimia salah satunya adalah pestisida, di mana pestisida tersebut memiliki potensi bahaya kesehatan yang jelas dan nyata, mudah dideteksi, dan juga telah menimbulkan banyak korban pada setiap tahunnya. Baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai pengertian dan juga klasifikasi dari pestisida. Nah, apa yang dimaksud dengan pestisida? Pestisida merupakan semua bahan yang digunakan untuk membunuh dan juga mencegah adanya hama pada tumbuhan. Klasifikasi pestisida dapat dibedakan berdasarkan target sasaran hama, cara kerja bahan, dan juga jenis bahan kimia yang digunakan. Jenis-jenis sasaran hama terbagi lagi menjadi 6, yaitu rodentisida sebagai pengendali roden, insektisida sebagai pengendali serangga, herbisida sebagai pengendali tanaman, fungisida sebagai pengendali jamur, nematisida sebagai pengendali cacing, dan avisida sebagai pengendali burung. Pestisida terbagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan alami dan juga golongan sintetik. Golongan alami terdiri dari akar tuba, tembakau, dan bunga matahari. Sedangkan untuk golongan sintetik terdiri dari golongan organofosfat, golongan karbomat, dan juga organokorin. Baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai aspek kesehatan berhubungan dengan penggunaan pestisida. Pestisida terdiri lagi menjadi 3 komponen bahan kimia, diantaranya ada active ingredients, stabilis, serta pewarna, pembau, dan pelarut. Dampak patospiologi keracunan pestisida terbagi lagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada golongan organofosfat, di mana golongan organofosfat ini mengganggu susunan fungsi dari saraf pusat. Sedangkan yang kedua untuk golongan karbonat, di mana golongan karbonat ini mengganggu saraf pusat dan juga perifer melalui mekanisme dari kolinesteraz. Kelompok resiko tinggi pengguna pestisida organofosfat dan karbonat terdiri atas 4, yaitu penderita anemia, penderita nocturnal hemoglobinuria, wanita, dan juga astenis. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai aspek penggunaan. Semua aspek penggunaan dan aspek manusia bekerja seperti pendidikan, keterampilan, perilaku, umur, dan juga tinggi tanaman yang disemprot diperlukan memakai alat pelindung. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek penggunaan ada 2. Yang pertama, alat pelindung kerja. Pakaian pelindung kerja adalah katun. Bagian tubuh yang dilindungi adalah tangan dan juga kaki. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemanjaan, yaitu tinggi tanaman, umur, pengalaman, keterampilan, arah, kecepatan angin, dan juga pendidikan. Fase kritis yang perlu diperhatikan adalah terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama pencampuran, yang kedua penyemprotan, dan yang terakhir pasca penyemprotan.
Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji 2 Presilia Sandi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Presilia Sandi akan melanjutkan slide presentasi selanjutnya, yaitu epidemiologi kasus keracunan pestisida dan prevalensi. Yang A yaitu korban keracunan akut pestisida. Badan Peneliti dan Pengembangan Departemen Kesehatan tahun 1973 mengumpulkan data nasional, yaitu yang pertama 632 kasus keracunan akut di Nusa Tenggara tahun 1981 akibat rumah sakit tidak memadai. Yang kedua 105 kasus keracunan akut di Jakarta tahun 1976 akibat bunuh diri dan kecelakaan rumah tangga. Yang ketiga 825 kasus keracunan akut di Yogyakarta tahun 1977 akibat keracunan akut pestisida. Baiklah, slide selanjutnya yaitu B. Kasus keracunan tingkat sedang atau berhubungan dengan pekerjaan. Korban keracunan tingkat sedang umumnya merupakan pekerja yang menggunakan pestisida seperti yang pertama petani menggunakan pestisida, yang kedua pekerja pest control, dan yang ketiga pengecer pestisida, keempat pekerja pabrik pestisida. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya behavioral exposure atau tingkah laku pemaparan yaitu yang pertama tinggi rendahnya tanaman, yang kedua pengalaman petani, yang ketiga pernah tidaknya ikut pelatihan, dan yang keempat umur petani. Bagian tubuh yang rentan terhadap penggunaan pestisida dengan menggunakan alat semprot adalah yang pertama tangan, yang kedua bagian dada. Baiklah, selanjutnya yaitu C. Keracunan tingkat samar. Penderita kelompok tingkat samar memperoleh atau eksposisi pestisida dari lingkungan maupun residu dalam makanan seperti yang pertama yaitu sayuran, yang kedua tanaman. Hortikultura terbukti adanya beberapa residu pestisida yang terkandung di dalam makanan dan sayuran. Berbagai temuan menunjukkan adanya kandungan residu pestisida yang cukup tinggi. Baiklah, slide selanjutnya yaitu efek pestisida. Nah, efek pestisida dalam dosis kecil dalam jangka lama masih belum banyak diketahui. Nah, ada beberapa jenis agrokimia dikenal dapat menimbulkan gangguan endokrin atau lazim dikenal sebagai endocrine disrupting compound. Pengaruh panjanan pestisida terhadap kejadian disfungsi tiroid dapat terjadi melalui beberapa jalur, yaitu yang pertama gangguan terhadap proses pengikatan hormon tiroid oleh protein sebagai alat transport. Yang kedua, hambatan terhadap proses deiodinasi T4 menjadi T3 di hati dan jaringan lainnya. Yang ketiga, terjadi gangguan terhadap metabolisme hormon tiroid di hati. Yang keempat, hambatan terhadap pengambilan uptake hormon tiroid oleh reseptor sel target. Beberapa efek dari penjanan pestisida yaitu yang pertama dapat mengganggu aktivitas enzim klorin esenterase, yang kedua mengganggu fungsi hati, yang ketiga riwayat sakit berat, yang keempat pembatasan asupan kalori. Selanjutnya yaitu dalam suatu penelitian mengenai keracunan tingkat samar terdapat beberapa variabel yang berpotensi menjadi perancu dan diperhitungkan saat analisis, yaitu yang pertama umur, kedua IMT, ketiga kadar HB, keempat keikutsertaan dalam program KB hormonal, 5 fungsi hati, 6 tingkat asupan iodium, 7 tingkat asupan bahan gentrogenik, 8 kadar PB darah, 9 riwayat panjanan asap rokok, 10 kebiasaan memakai obat nyamuk bakar atau semprot,
Dan yang ke-11, kebiasaan menggunakan plastik sebagai wadah atau pembungkus makanan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wulan Ayu Andari. Kepada Wulan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wulan Ayu Andari. Saya akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu tentang isu strategis manajemen kesehatan petani. Masalah kesehatan petani merupakan kewenangan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten maupun kota. Hendaknya diatur dalam standar pelayanan minimal. Berikut beberapa isu strategis yang menyangkut pembangunan kesehatan petani. Yang pertama ada komitmen terhadap kualitas kesehatan petani. Beberapa kabupaten atau kota menunjukkan adanya komitmen terhadap kesehatan yang baik, namun banyak pula dukungan yang kurang memadai. Apalagi pembangunan kesehatan petani tidak saja komitmen, namun juga kemampuan mengenai manajerial bidang kesehatan seringkali tidak memadai. Nah, yang kedua ada kapasitas pengelolaan program. Selain komitmen untuk pembangunan kualitas kesehatan petani, diperlukan kemampuan atau kepastian pengelolaan program. Untuk itu, advokasi, pelatihan, dan pemahaman terhadap masalah kesehatan, baik kesehatan secara modal awal maupun kesehatan yang berkenaan dengan lingkungan pekerjaan harus dikelola secara paripurna. Advokasi, pemahaman secara berjenjangan harus diberikan tidak saja untuk tujuan pelayanan profesional, namun juga pemahaman terhadap anggota legislatif, masyarakat secara umum, untuk mendapatkan dukungan memadai bagi upaya peningkatan kualitas kesehatan petani. Nah, yang ketiga ada anggaran. Kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat terbatas, dan perspektif kesehatan anggota kerja yang berkualitas akan lebih kreatif. Harus ada pembagian yang jelas mana biaya-biayanya harus diselenggarakan oleh pusat dan oleh daerah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata maupun sikap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.